Kita 2016 itu ada pemimpin ya tadi yang kita tahu semua itu Pak Basuki atau Ahok 2016 kita digusur, dan pasca tergusur itu ada momen pilkada 2017, ada 3 calon ya pasti kita ajukan bagaimana nasib kita ke depannya di 2017. Itulah kita ajukan harapan kita dan memilih untuk calon Pak Anies waktu itu 2017. Dan susah payah sih sebenarnya untuk memilih 3 calon tersebut ya, untuk menjadikan impian kita atau berharap kemaslahatan orang banyak kepada pemimpin tersebut pasca tergusur gitu kan 2016. Dan momen itu kita jadikan sebagai pilihan 2017 untuk memilih dan juga berkontrak politik pastinya kepada Pak Anies. 2017 terpilih. Momen yang pertama saya rasakan adalah 100 hari kerja beliau, yaitu menjanjikan tempat tinggal yang layak. Daripada 2016 itu tergusur kita tinggal di tenda. 2016, 2017 dan awal 2018 kita dibuatkan shelter. Ke shelter itu menuju pembangunan yang permanen, yaitu Kampung Susun Akuarium. Dan setelah shelter terbangun 4 bulan jaraknya itu yang pasti identitas kami dikembalikan. Bagaimana kami sebelumnya dari tergusur itu tidak punya identitas. Bahkan kami, yang saya pribadi bilang itu, kita nggak punya negara. Jadi nggak ada negara yang kepada kita gitu. Kita non KTP atau identitas kita nggak berlaku 2016, 2017 itu. Jadi KTP kita nggak berlaku untuk perbankan, untuk kepolisian, untuk anak sekolah pun nggak bisa. Jadi banyak yang disusahkan. Bukan saja tempat tinggal yang dihancurkan, tapi juga harapan untuk memiliki pendidikan juga kayaknya pupus untuk anak-anak kami pada saat 2016-2017. Tapi Pak Gubernur ini, Pak Anies itu datang untuk mengembalikan harapan kami, yaitu bertempat tinggal dan juga mendapatkan identitas kembali. Mungkin yang kami rasakan sangat dalam itu adalah mengembalikan identitas. Gitu. Jadi kami benar-benar dihargai. Saya ingat kata-kata Pak Anies itu, memanusiakan manusia itu paling dalam. Sampai sekarang saya ingat, memanusiakan manusia. Yang saya rasakan adalah ketika shelter itu terbangun 2018, kami mempunyai tempat tinggal. Bagaimana rasanya tinggal di negara sendiri nggak punya tempat tinggal. Tapi di saat itu ada pemimpin benar-benar merasakan bagaimana rasanya kalau nggak punya tempat tinggal. Dan itu dibangunkan sementara, shelter pun kami nikmati. Walaupun menuju pembangunan, yaitu yang terjadi di 2020. Itu terjadi di 2020 pembangunan permanen Kampung Susun Akuarium yang namanya. Tapi bahagia banget 2018 itu kebahagiaan muncul. Selain identitas, rumah tempat tinggal kami sementara yang disebut, ya kalau sebut orang kaya itu nggak layak shelter, tapi kami bahagia. Menuju pembangunan 2020 dan terjadi 2021, 2022, dan kami sekarang sudah ada tempat tinggal dan juga teman-teman yang tergusur sudah kembali. Dan harapannya di 2024 kami full kembali seperti 2016. Kembali warganya seperti 2016, kumpul keluarganya, kumpul kembali juga harapan berpendidikan, ya kan, berkesehatan juga mendapatkan kesehatan yang layak. Jadi intinya kami pengen kumpul kembali. Jadi cerita 2016 itu ya bukan dilupakan, tapi itu adalah sejarah momen Indonesia yang saya bilang gak layak lah negara Indonesia melakukan penggusuran itu. Ya semoga tidak ada lagi penggusuran maupun di Jakarta maupun di mana-mana. Di daerah pun saya nggak setuju adanya penggusuran. Jadi memanusiakan manusia itu yang paling saya rasakan di momen 2018 100 hari kerja Pak Anies Baswedan. Bagaimana rakyat menderita dan didengar oleh pemimpinnya
sampai sekarang pun ada yang terjadi kan, seperti itu kan. Jadi jangan sampai pemimpin nanti terpilih 2024 semaunya gitu loh. Tapi kalau Pak Anies ini, kami sudah merasakan 5 tahun. Apa keluhan kami maupun tim-tim jaringan kami itu sudah merasakan, dan perubahan-perubahan itu atas kemauan dan juga kolaborasi atas pemimpin dan juga masyarakatnya gitu ya. Jadi perpaduan kolaborasi, nggak ada maunya pemimpin saja gitu loh. Terkait pergub-pergub juga itu yang kami rasakan benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya gitu loh. Benar-benar program itu sampai ke masyarakat. Jadi seorang Anies kalau menurut saya mengerti keluhan rakyat, mengerti keluhan warganya khususnya DKI Jakarta. Jadi kalau saya banggakan di DKI Jakarta ya karena terbukti. Jadi pemimpin itu melalui karya-karya. Jadi kalau buat pernyataan percuma. Jadi diungkapkan dengan fakta, yaitu kampung susun akuarium, kampung susun kunir, kampung susun bayam, kampung susun yang ada di Bukit Duri. Jadi itu adalah fakta, pemimpin yang benar-benar menciptakan mahakarya. Jadi bukan pernyataan saya buat ini, tapi tidak ada faktanya. Jadi kalau saya bilang pemimpin seorang tokoh Anies Baswedan, saya pribadi sendiri cukup untuk memimpin negara di tahun 2024.